Bayangkan pemerintah baru saja menggelontorkan 200 triliun ke bank-bank milik negara. Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI kebagian jatah besar seolah-olah mereka sedang menikmati pesta rakyat. Di atas kertas, langkah ini terlihat manis. Bank dapat dana murah, kredit bisa lancar, ekonomi bergerak, dan rakyat sejahtera. Tapi, pertanyaannya, apakah uang ini benar-benar akan sampai ke masyarakat atau hanya akan parkir nyaman di rekening bank? Ada istilah yang belakangan ini sering kita dengar, lazy boing. Ini bukan sekadar ejekan, tapi lebih kepada diagnosis ekonomi. Bank-bank ini lebih suka tidur di atas kas yang tebal daripada repot menyalurkan kredit ke masyarakat. Ibarat petani yang punya modal banyak, tapi malas turun ke sawah. Mereka lebih senang menaruh uang di deposito atau membeli obligasi negara. Aman, tidak ribet, dan tetap dapat bunga. Dana 200 triliun ini bukan hanya berkah, tapi juga bisa jadi bom waktu. Jika dikelola dengan benar, bisa jadi stimulus ekonomi. Namun, jika salah, justru bisa menjadi subsidi terselubung untuk bank-bank yang malas. Bayangkan pemerintah niatnya bikin ekonomi jalan, tapi kalau bank enggan mengambil risiko, uangnya malah parkir rapi di surat berharga negara atau bahkan kembali lagi ke Bank Indonesia. Himbara sebenarnya punya dua wajah. Di satu sisi, mereka mencari untung. Di sisi lain, mereka juga berperan sebagai agen pembangunan. Contohnya, BRI yang rajin menyalurkan kredit sampai ke pelosok, ke warung-warung kecil. Namun, bank-bank lain seperti Mandiri, BNI, BTN, dan BSI seringkali terlalu hati-hati. Mereka enggan memberikan pinjaman ke UMKM karena dianggap berisiko tinggi. Logikanya sederhana. Kenapa repot meminjamkan uang ke pedagang bakso yang bisa gagal bayar kalau duduk manis membeli obligasi negara sudah aman? Dan ini bukan sekadar teori. Data setelah pandemi menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit sering kalah cepat dibandingkan pertumbuhan dana yang diparkir di obligasi negara. Loan to deposit ratio alias LDR malah turun. Artinya, bank punya banyak uang, tapi tidak mau menyalurkannya. Padahal, Menteri Keuangan pernah bilang, dari 200 triliun itu, bank mungkin hanya sanggup menyalurkan 7 triliun saja. Sisanya bisa jadi ngendap. Kalau uang ini tidak mengalir ke kredit produktif, akibatnya jelas, ekonomi bisa stagnan. Ada risiko inflasi jika dipaksa cair buru-buru, risiko kredit macet jika pinjaman asal-asalan, dan juga opportunity cost, kesempatan yang hilang. Karena dana sebesar itu bisa saja langsung digunakan untuk proyek publik, seperti infrastruktur atau subsidi produktif. Tapi jika hanya menjadi uang tidur, ya sama saja percuma. Jadi, pertanyaan besarnya masih sama. 200 triliun ini bakal jadi motor penggerak ekonomi atau sekadar mempercantik neraca bank? Semua kembali lagi ke pengawasan dan niat bank-bank himbara. Karena pada akhirnya, rakyatlah yang seharusnya paling merasakan manfaatnya.